bebas dari bencana. Doa selesai. Siung Seje dipersilakan melepas anjali dan duduk kembali. Selamat pagi ya Siung Seje. Kanennya telah bersedia meluangkan waktu untuk sama-sama mengikuti Sinfasyang pada pagi hari ini. Hari ini saya ditemani oleh mitra bajik saya, Koli Seje. Koli Seje, apakah ada yang mau disampaikan? 呀，感恩上人的开设，感恩 Siti Sece dan tim Sunfasiang. Selamat pagi, Sesiong Sece. Kak sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk belajar bersama saya dan Siti Sece ya. Tidak terasa kita sudah masuk ke bab 19 dari Sutra Terata ya, Siti Sece. Ya. Nah, di bulan sebelumnya kita masih membawakan bab 18. Jadi waktu cepat sekali berlalu ya, Sesiong Sece. Makanya Master selalu berulang-ulang mengatakan kepada kita, Pawo tangsia, pawo secin. Genggam waktu baik-baik, genggam momen kehidupan saat ini baik-baik. Jadi bab 19 kita kali ini topiknya adalah dengan menegakkan sutra dapat melihat balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan langsung. Apa makna dari topik hari ini? Tadi kita sudah mendengar Master menjelaskan, sekarang kita akan mulai membahas intisarinya. Nah, silakan Siti Sece untuk memulai Kangen Sece. Ya, Koli Seje. Kita ke inti sari Sinfasyang ya, Siung Seje. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1659. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1658 dengan menegakkan sutra dapat melihat balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan langsung. Catatan tangan. Ketika seorang praktisi melatih perenungan dengan tenang, tiba-tiba muncul nafsu keinginan, mungkin berhubungan dengan tubuh orang lain ataupun berhubungan dengan tubuh sendiri. Dalam setiap pikiran penuh noda dan membangkitkan keserakahan yang merintangi segala metode untuk menenangkan batin. Ini dinamakan balasan karma penuh noda berupa lingkungan hunian dan balasan langsung yang di dalam maupun di luar. Next. Poin pertama, akumulasi kerisauan dan ketidaktahuan tanpa batas kita merupakan sumber dari pikiran yang bercabang-cabang. Jika kita melatih pikiran, maka ketika pikiran bercabang muncul, harus segera ditahan dan dikendalikan. Tidak membiarkannya berkembang. Demikian lama-kelamaan akan terbiasa, sehingga pikiran tersebut tidak akan muncul lagi. Dalam melatih diri, pada titik awal kita harus melatih perenungan dengan tenang. Di tengah perenungan, jika kita tidak menjaga pikiran dengan baik, maka keinginan pun muncul dengan sendirinya. Pikiran harus diubah menjadi sederhana, tidak bergejolak. Jika kita bisa menyederhanakan pikiran seperti ini, barulah benar-benar melatih diri. Bahkan bukan hanya sederhana, tapi juga murni tanpa noda. Kondisi batin hening dan jernih adalah sebuah kondisi ketika batin mencapai pencerahan. Pencerahan hakiki yang murni inilah yang ingin kita capai. Hidup di dunia ini kita harus belajar menyelaraskan pikiran. Jika kita memiliki setitik noda batin dan sebersih pikiran buruk, keburukan akan terus tercipta dan konflik akan terus terjadi. Akibat pengaruh kondisi luar, pikiran kita bisa ternoda. Pikiran yang ternoda sangat mengkhawatirkan. Saat pikiran kita menyimpang, niat jahat akan terus terbangkitkan. Akhirnya pikiran yang menyimpang ini berubah menjadi sebutir benih karma buruk. Ketamakan akan terbangkitkan saat melihat kondisi luar yang bagus, seperti ketenaran, keuntungan, harta, dan rupa. Karena itu, kekayaan, rupa, ketenaran, dan makanan dapat membangkitkan ketamakan. Akibat ketamakan akan makanan, manusia banyak menciptakan karma buruk. Beginilah karma buruk tercipta melalui tubuh. Saat berada di tengah kondisi buruk,
yakni segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, kebencian akan terbangkitkan. Saat kita berada di tengah kondisi yang tidak baik dan tidak buruk, yakni kondisi netral yang bebas dari godaan, ketenaran, dan keuntungan, kebodohan akan terbangkitkan. Kebodohan adalah ketidaktahuan atau tidak memahami prinsip kebenaran, sehingga tidak dapat membedakan baik dan buruk. Saat ada pengaruh kondisi luar, orang-orang akan mudah tergoda. Ini disebut kebodohan. Ketamakan, kebencian, dan kebodohan ini adalah tiga penyakit batin. Kondisi yang dianggap makhluk awam sebagai kondisi yang paling menyenangkan ini dapat membangkitkan ketamakan, sedangkan kondisi yang tidak menyenangkan dapat membangkitkan kebencian, sehingga orang-orang marah dan melakukan perbuatan yang tidak baik, atau menciptakan masyarakat. Untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil, kita harus melenyapkan kebodohan. Jika kita melenyapkan kebodohan, maka kita dapat mengendalikan kebencian. Jika kita dapat mengendalikan kebencian, ketamakan juga akan hilang. Buddha mengatakan, pikiran adalah pelopor yang mendahului semua kondisi batin. Apabila dengan pikiran jahat, seseorang berkata atau berbuat melalui badan jasmani, maka penderitaan akan terus mengikutinya, seperti roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, bila dengan pikiran baik seseorang berbicara atau berbuat melalui badan jasmani, maka kebahagiaan akan mengikutinya, seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan benda. Untuk poin kedua, saya serahkan kembali ke Koli Sejie. Pada Koli Sejie, waktu dan tempat saya persilakan. Kaan Siti Sece. Inti sari kedua. Balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan langsung yang di dalam maupun di luar, gunung, sungai, dan bumi, negeri di dunia adalah tempat sandaran bagi tubuh. Disebut balasan karma berupa lingkungan hunian. Kita mau melatih diri, yang paling penting adalah harus mengubah tabiat buruk. Jika kita masih tidak berubah, maka saat hari paling terakhir, kegelapan batin yang telah kita ciptakan akan menuntun kita, tidak tahu kemana perginya. Setelah tiba di tempat tujuan, itu merupakan sebuah kelahiran baru di kehidupan berikutnya. Badan jasmani dari para makhluk yang merupakan perpaduan semu dari 5 agregat atau panca skanda adalah buah balasan yang baik atau buruk yang dituai dari benih karma yang baik atau buruk yang ditanam pada masa lampau. Makanya disebut balasan karma langsung. Adalah mengikuti di keseharian kita. Saat kita memperlakukan orang lain dan menangani masalah dan lain-lain, semua yang telah kita perbuat atau ciptakan, buah balasan pada tubuh kita termasuk karma baik dan buruk. Ini adalah balasan utama, balasan karma langsung. Nah, Sesyong Sece, tadi Siti Sece sudah membacakan dan menjelaskan bahwa akumulasi dari segala kerisauan batin dan kebodohan, ketidaktahuan kita ini akan membuat pikiran kita bercabang-cabang. Karena pikiran adalah pelopor segalanya. Ketidaktahuan ini akan membuat kita sembarangan berpikir dan berasumsi yang tentunya kebanyakan adalah yang negatif dibanding yang positif. Karena kurangnya pemahaman kita tentang prinsip-prinsip kebenaran dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang akhirnya membawa kita terjerat ke dalam dosa karma yang tidak berkesudahan dari kehidupan ke kehidupan. Jadi Sesyung Sece seperti yang juga sudah dijelaskan Siti Sece tadi, jika kita melatih pikiran, maka ketika pikiran bercabang muncul, harus segera ditahan dan dikendalikan, tidak membiarkannya berkembang. Nah, bagaimana cara melatih pikiran? Tentu kita harus tahu caranya, harus punya skill. Ya kan, Sesyong Sece. Nah, skill ini kita dapat dari banyak membaca dan mendengar Dharma. Karena Dharma, ajaran Buddha, berisi prinsip-prinsip kebenaran kehidupan yang bisa digunakan oleh siapapun, yang bisa dipraktekkan oleh siapapun di kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya ketika kita mau diet.
Misalnya, kalau hanya mengandalkan pikiran dan pengetahuan kita yang terbatas, yang dangkal saja, tentu kita merasa kita bisa kok diet tanpa harus sebanyak membaca dan mendengar. Kan tinggal kurangi porsi makan saja, kan tinggal nggak makan. Nah, itu sudah bisa diet, itu sudah bisa kurus. Ya betul juga Sesyong Sece, tapi apakah itu udah benar dietnya? Apakah dietnya dengan cara itu sehat? Ya kan Sesyong Sece. Sama juga dengan melatih pikiran. Sama juga dengan melatih diri. Kalau kita banyak mendengar dharma, memahami, maka skill kita akan jauh lebih baik dalam melatih pikiran dan melatih diri. Jadi apapun fenomena yang lalu lalang di depan mata dan telinga kita tetap bisa mengendalikan diri dan pikiran, tidak ikut jatuh ke dalam dosa karma. Nah, tubuh dan ucapan kita bisa selalu fokus tidak membuat kesalahan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus latihan terus. Latih sampai 6 paramita ini menjadi sebuah kebiasaan. Tujuannya apa, Sesyong Sece? Tujuannya untuk mencapai kondisi batin hening dan jernih. Kondisi batin yang hening dan jernih inilah yang bisa membawa kita kembali ke sifat kebuddhaan kita, sifat hakiki kita, yang bisa membawa kita mencapai pencerahan pada akhirnya. Kemudian Sesyong Sece di poin kedua ini, Master mengatakan, kita mau melatih diri, yang paling penting adalah harus mengubah tabiat buruk. Jika kita masih tidak berubah, maka pada saat paling terakhir, kegelapan batin yang telah kita ciptakan akan menuntun kita tidak tahu kemana perginya. Inilah balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan langsung yang di dalam maupun di luar. Lingkungan dan langsung adalah kita pergi berdasarkan kekuatan karma kita, Sesyong Sece. Setelah tiba di tempat tujuan, ini merupakan sebuah kelahiran baru di kehidupan berikutnya. Jadi Sesyong Sece, kalau di kehidupan ini kita tidak menjaga pikiran dan batin kita dengan baik, kita tidak menggenggam waktu melatih diri dengan baik, kita tidak fokus menjaga indera-indera kita di tubuh kita ini, perbuatan, pikiran, ucapan kita terus menghasilkan karma buruk. Nah, akibat pencemaran-pencemaran ini semua, pada akhirnya kekuatan karma yang menunggu kita di depan. Karena kita meninggal atau terakhir kembali berdasarkan kekuatan karma ini. Nah, inilah yang disebut, kata Master, dalam dan luar. Dua balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan langsung yang di dalam maupun yang di luar. Nah, Sesyong Sece, badan jasmani dari Palang Makruh, kata Master, merupakan perpaduan semu dari 5 agregat. Sesyong Sece, semu ini artinya tidak benar, tidak nyata. Jadi semu ini artinya ilusi, pandangan palsu yang bisa menyesatkan pemahaman. Nah, inilah yang dimaksud dengan semu. Makanya di Sutra Teratai atau Sincing ada dikatakan wujud rupa adalah kosong. Jadi perpaduan semu dari 5 agregat. Pancaskanda juga disebutkan di Sutra Hati atau Sincing. Jadi Pancaskanda ini artinya 5 kelompok atau 5 unsur pembentuk kehidupan. Namun ada juga di lain kesempatan dalam pengajarannya, Sang Buddha juga menyebutkan 5 agregat ini disebut 5 kelompok kemelekatan. Jadi apa saja 5 kelompok unsur pembentuk kehidupan? Jadi ada dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ini adalah badan jasmani kita, sesuatu yang berbentuk Sesyong Sece, dari ujung rambut sampai ujung kaki, 5 indera kita, termasuk juga yang ada di dalam tubuh kita seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Kemudian bagian kedua ini yang mencakup batin kita. Jadi yang pertama tadi adalah badan jasmani, yang kedua perasaan yang timbul, kemudian yang ketiga persepsi, pengenalan apa yang kita alami dengan indera-indera kita, kemudian terekam di memori kita, kemudian yang keempat bentuk-bentuk pikiran, kehendak, dan yang terakhir dari 5 agregat ini adalah kesadaran. Jadi 5 agregat ini adalah perpaduan 5 kelompok unsur kehidupan yang membawa kita kepada ilusi kehidupan. Kemudian di intisari poin kedua ini, Master juga ada mengatakan bahwa semua perpaduan semu dari 5 agregat ini adalah buah balasan yang baik atau buruk yang dituai dari benih karma yang baik atau buruk yang ditanam pada masa lampau. Makanya ini disebut karma langsung. Jadi saat kita memperlakukan orang lain atau menangani masalah, semua yang telah kita perbuat dan ciptakan, baik itu karma baik maupun karma buruk, semuanya akan menerima balasan utama, balasan karma langsung.
Master juga tadi ada mengatakan Sesyong Sece. Ini berarti mengatakan bahwa ketika kita melepas tubuh ini dan terlahir di tubuh lainnya, ini semua adalah proses alami bagi semua orang. Ini adalah jalan yang harus kita lalui dari bagian dari hukum alam. Tidak bisa dihindari dan kita tidak tahu kapan akan terjadi. Karena ketidakkekalan begitu datang, segala yang telah kita lakukan di kehidupan ini tidak bisa kita hindari lagi. Tetap akan kita tuai di kehidupan berikutnya. Kemudian gunung, sungai, bumi di negeri dunia adalah tempat sandaran bagi tubuh. Ini disebut balasan karma dari lingkungan hunian. Nah, Sesyong Sece, kondisi karma yang kita ciptakan menentukan kita dilahirkan di mana, di tanah apa, di lingkungan apa, di kondisi alam yang bagaimana. Jadi ini adalah balasan karma berupa lingkungan hunian. Karena kekuatan karma, kegelapan batin kita dengan sendirinya menjadi yang terdepan yang membawa kita terlahir di mana. Kata Master, ini sangat menakutkan. Mengapa menakutkan Sesyong Sece? Karena nantinya tidak bisa kita kontrol lagi. Jadi apa yang bisa kita kontrol di kehidupan sekarang, jangan disia-siakan Sesyong Sece. Kita harus genggam. Next Sesyong Kan-en. Next Sesyong, oke, Kan-en. Naskah Sutra. Ke bawah sampai neraka Apici dan ke atas sampai surga Akanista juga akan melihat semua makhluk di dalamnya, serta benih karma dan kondisi pendukung maupun buah balasan karma berupa tempat dilahirkan. Semua akan dilihat dan diketahuinya. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Nah, Sesyong Sece untuk naskah sutra ini akan dijelaskan oleh Siti Sece di intisari ketiga. Silakan Sece. Kan-en. Ya, Kori Sece, memang di hari ini ya kita banyak membahas tentang karma ya. Ini membuat kita ya semoga kita bisa merasa takut ya dan jadi nih tersadarkan untuk berbuat kebajikan karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Oke, next. Poin ketiga. Avicii artinya tak berkesudahan, tanpa jeda, tanpa celah. Karena para penghuni neraka menjalani penderitaan paling ekstrim secara tak berkesudahan. Neraka Avicii adalah neraka yang sangat dalam dan sangat jahat. Ini adalah karma buruk yang diciptakan di dunia ini. Alam manusia berada di antara alam surga, akanista, dan alam neraka. Makanya tidak ada yang tidak terlihat dengan jelas. Mereka yang menciptakan berkah bisa menikmati berkah surgawi di tempat tertinggi disebut surga akanista. Di surga inilah para dewa menikmati kebahagiaan tertinggi. Avicii artinya tanpa penghentian. Makhluk apapun yang ditumbimba lahirkan di alam neraka Avicii akan merasakan penderitaan yang luar biasa sebagai akibat dari karma buruk yang dimilikinya. Makhluk hidup yang terlahirkan di alam ini akan selalu merasakan serangan api dari segala sisi yang tanpa hentinya. Terlahir di neraka Avicii adalah sebagai akibat dari melakukan 5 perbuatan durhaka panca natarya yang terdiri dari 1. Membunuh ibu, 2. Membunuh ayah, 3. Melukai sang Buddha, keempat, membunuh arahat, kelima, memecah belah sangha. Dalam agama Buddha, Avicii adalah tingkat paling rendah dari alam neraka dengan penderitaan yang terbesar, di mana orang mati yang melakukan kesalahan besar akan dilahirkan kembali di tempat ini. Untuk mengatasi karma buruk yang berat ini, semua makhluk harus tercerahkan dan berpaling dari keburukan menuju kebaikan. Hanya dengan begitulah kita baru dapat meningkatkan energi kebaikan. Hanya dengan mengurangi niat buruk, barulah kita dapat mengikis karma buruk kita. Makin banyak keburukan, makin berat pula karma buruk kita. Dengan demikian, mungkin terjatuh ke neraka.
Bagaimana kita menyelamatkan semua makhluk untuk keluar dari neraka? Dengan menciptakan berkah di dunia. Hendaklah kita bersumbangsi bagi dunia tanpa pamrih. Saat menapaki jalan bodhisatwa, kita akan terbebaskan dan tidak pernah tersesat lagi. Semoga setiap orang dapat memiliki keyakinan yang tulus serta mengasihi, melindungi, dan menyelamatkan kehidupan. Dengan demikian, keharmonisan dunia dapat terwujud. 5 macam tak berkesudahan tanpa jeda, tanpa celah sebagai berikut. Pertama, buah akibat yang tak berkesudahan. Ketika melakukan perbuatan yang sangat jahat dan saat nafas terputus, segera terlahir di neraka apici, yaitu neraka yang paling menderita. Kedua, penderitaan tanpa jeda. Di neraka apici sepenuhnya menerima penderitaan. Penderitaan sambung menyambung. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Di dunia orang yang menderita kadang masih bisa tersenyum sebentar atau beristirahat. Ketiga, waktu tanpa jeda. Terus berada di neraka untuk menerima penderitaan. Waktunya sangat panjang. Keempat, kehidupan tak berkesudahan. Di neraka ada ribuan kematian dan puluhan ribu kelahiran tanpa henti. Disiksa, mati, dan hidup kembali. Semuanya terjadi di lingkungan ini. Hidup dan mati sama saja di lingkungan ini. Penderita, jadi itu tak berkesudahan. Keempat, wujud tanpa celah. Neraka lebih luas dari bumi. Lingkungan orang-orang yang menerima hukuman sangatlah besar. Di ranjang besi neraka, tidak dapat memikirkan kondisi di sebelahnya. Apakah ada orang yang hidup atau mati? Benar-benar sangat menderita. Jadi Sesiung Seje, semoga ini bisa mengingatkan kita kehidupan sungguh tidak kekal. Jadi genggam setiap waktu untuk berbuat kebajikan. Untuk poin berikutnya, saya serahkan kembali kepada Koli Seje. Pada Koli Seje, waktu dan tempat, saya persilakan. Next session. Sorry, adalah Ya, silakan Afici. Sece. A artinya tak berkesudahan, tanpa jeda, tanpa celah, tanpa putus. Pici artinya tak tertolong, sangat menderita sekali. Ini merupakan neraka yang paling berat ya menurut agama Buddha. Next. Oh, ada 5 macam tak berkesudahan tanpa jeda, tanpa celah. 1. Buah akibat yang tak berkesudahan. Begitu melepaskan tubuh ini, langsung terlahir kembali untuk menerima buah akibat. 2. Penderitaan tanpa jeda. Tak pernah merasakan kebahagiaan di sana. 3. Waktu tanpa jeda. Ditetapkan berada di sana selama 1 kalpa. 4. Kehidupan tak berkesudahan. Tidak pernah putus di tengah-tengahnya. Kelima, wujud tanpa celah. Neraka Apici memiliki panjang dan lebar 80.000 yojana. Baik satu orang atau banyak orang berada di sana akan memenuhi seluruh alam neraka ini. 5. Tak berkesudahan ini merupakan 5 kedurhakaan pancanantarya. Next. Untuk poin keempat, saya serahkan kembali kepada Koli Seche. Kaan Siti Sece, inti sari keempat. Juga akan melihat semua makhluk di dalamnya merujuk pada alam neraka dan istana surga sebagai balasan karma berupa lingkungan hunian yang sesuai dengan karma baik atau karma jahat. Balasan terlahir di surga karena melakukan kebajikan, balasan terlahir di neraka karena melakukan kejahatan. Apa yang akan dirasakan adalah dibedakan dengan jelas antara baik dan jahat. Oleh karena itu kita harus bersungguh hati dalam keseharian. Semua makhluk menerima balasan karma berupa lingkungan hunian masing-masing, serta melihat dua jenis dari benih dan kondisi, baik atau buruk, serta tempat dilahirkan sebagai buah balasan baik atau buruk. Karma mengkondisikan sebuah balasan.
dikarenakan jalinan karma baik atau buruk akan menerima balasan berupa rupa yang menarik atau jelek. Semua ini kita sendiri yang melakukannya, kita yang menerimanya. Nah, Sesyong Sece, tadi Siti Sece sudah menjelaskan tentang neraka Avici, yaitu sebuah tempat hunian di mana penyiksaan atas balasan karma yang tidak berkesudahan, tidak terputus. Kemudian Siti Sece juga sudah tadi ada menjelaskan tentang surga akanista, yaitu tempat bagi kita yang menciptakan berkah bisa menikmati berkah surgawi di tempat tertinggi. Nah, terlahir di neraka Avici atau di surga Akanista, ini adalah balasan karma berupa lingkungan hunian juga yang akan kita petik di kehidupan nanti. Dan neraka dan surga, Sesyong Sece, juga sebenarnya ada di dunia. Sesyong Sece yang mungkin berprofesi sebagai dokter atau juga mungkin relawan yang aktif di kegiatan amal, pasti memahami makna bahwa Master juga pernah mengatakan neraka juga ada di dunia. Jadi ketika kita melihat penderitaan dari Kan Enhu atau orang lain, ketika kita melihat kondisi seseorang, kita melihat penyakit dari seseorang atau Kan Enhu yang aneh-aneh, mengerikan, menakutkan. Nah, Sesyong Sece itu adalah membuktikan bahwa neraka juga ada di dunia. Kemudian Sesyong Sece, apa yang kita perbuat bukan hanya menentukan kita terlahir di mana, tapi juga menentukan bagaimana wujud kita, rupa kita, wajah kita. Jadi nantinya bagi Sesyong Sece yang ingin terlahir dengan penampilan yang ganteng dan cantik untuk menghemat uang kita di kehidupan mendatang harus melakukan operasi wajah sampai ke Korea. Nah, mulai sekarang kita harus melatih diri, harus fokus memperhatikan segala yang dihasilkan dari keenam indera kita. Tapi kan kita hanya manusia. Manusia kan tidak luput dari dosa. Sedangkan seseorang yang membina diri saja, seseorang yang mungkin hidup membiara, seorang biksu, bisa saja silap melakukan perbuatan jahat, perbuatan salah maksudnya. Apalagi kita yang cuma manusia awam. Ya benar, Sesyong Sece. Tapi dengan Dharma, kita akan cepat sadar. Oh, tadi saya salah ucap. Oh, tadi saya tidak boleh berpikir seperti itu. Oh, tadi saya anturan tidak boleh melakukan ini dan itu tidak benar. Nah, kita harus cepat-cepat bertobat. Chan Hui, kata Master, "不怕做错，只怕不改过." Tidak takut berbuat salah, hanya takut tidak mau menyadari dan memperbaiki kesalahan. Tadi pagi Sefu juga ada mengatakan Sesyong Sece, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin dilakukan, semua mungkin asal punya niat. Kata Master, Yo Fofa, Yo Panfa. Ada ajaran Buddha. Kalau kita berpegang pada ajaran Buddha, maka akan ada jalan. Orang yang menjaga sila, orang yang menjaga perilaku, cara bertindak, cara berpikir, terutama cara berucap, ini adalah orang yang memahami prinsip kehidupan. Tadi pagi Sefu juga ada menyampaikan bahwa Master mengatakan limau setauli. Ini Haiwan Sesyong juga pernah mengatakan yo tauli teren yo eating yo limau teren. Nah, tata krama adalah prinsip kebenaran. Jadi orang yang memiliki tata krama sopan santun adalah orang yang memahami ajaran sejati. Banyak dari kita, Sesyong Sece, kata Mase, setau tan se tahu ya. Kalau ditanya, tahu, memahami Dharma, paham. Tahu dan paham. Tahu dan paham belum tentu kita bisa mempraktekkannya. Karena memang praktek ini tidak mudah, Sesyong Sece. Makanya Master selalu berpesan kepada kita harus sering-sering mendengar Dharma. Agar apa yang kita dengar bisa betul-betul masuk ke dalam batin. Banyak mendengar, masuk sampai ke dalam batin, baru kita bisa memahami secara pelan-pelan dan bertahap. Setelah memahami, baru bisa kita praktekkan. Jadi Sesyong Sece, jangan kita bandingkan dengan lingkungan luar. Jangan hanya membandingkan dengan lingkungan luar saja ya. Hanya di lingkungan Seci saja, Sesyong Sece, tentu tidak luput dari segala permasalahan. Tentu kita tidak akan bisa menghindari dari segala permasalahan, baik dengan sesama relawan sendiri, ataupun dengan Kan Enhu yang kita tangani. Tentu saja ada saja permasalahan yang timbul, yang memancing emosi dan menguras pikiran dan air mata. Nah, ini adalah hal yang wajar, Sesyong Sece. Kadang kita sesama saudara saja, yang sedara saja, bisa selisih paham.
bisa berargumen. Apalagi kalau kita dengan sama orang yang tidak ada hubungan darah. Jadi ini sangat-sangat wajar Sesiung Sece. Tapi Master selalu berpesan, fokus dengan diri kita sendiri, fokus dengan apa yang diciptakan oleh tubuh kita sendiri. Jadi Master selalu berpesan, sebelum kita membimbing orang lain, kita harus bisa membimbing diri kita sendiri dulu, Sesiung Sece. Kemudian, apalagi kata Sefu tadi pagi, Sesiung Sece. Sefu juga ada menyampaikan apa yang dikatakan Master. Eh, maaf saya kurang bisa ya mengatakan bahasa Mandarinnya ya, Siti Sece. Jadi ini belajar bahasa Mandarinnya. Jadi 要成佛的人就要改，不要成佛的人就不要改，就不必改. Kata Sefu tadi pagi ya. Jadi yang mau mencapai kebuddhaan harus berubah. Merubah apa Sesiung Sece? Merubah segala tabiat buruk. Kalau tidak mau mencapai kebuddhaan, tidak mau terbebaskan, ya tidak apa-apa, tidak perlu berubah diri gitu. Kemudian Sefu tadi ada juga mengatakan 越写越进步，做到光明路. Nah, jadi semakin kita belajar dan berlatih, semakin kita ada kemajuan, dan semakin kita ada kemajuan, semakin dekat pula lah kita dengan pencerahan terbebas dari tumimbal lahir. Jadi kata Master juga di kalimat terakhir dari intisari ini, semua ini kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang menerimanya. Ibarat kita sendiri yang makan, kita sendiri yang kenyang. Next, Sesiung, Kan Eun. Nah, untuk intisari kelima akan dilanjutkan oleh Siti Sece. Silakan Sece. Dan kondisi C, benar ya. Kalau untuk mencapai kemudahan, tadi pagi saya juga ada mendengar dan membuat kita, ya mungkin karena kita juga manusia awam ya, makanya kenapa harus sering-sering mendengar Dharma untuk sebagai reminder ya. Jadi gimana pun kita harus membuang tabiat buruk kita, walaupun itu susah dan terus menjalin jodoh baik. Dan ini juga yang saya dengar dari Master yang memang sangat luar biasa. Di kehidupan ini kalau kita tidak menjalin jodoh baik, next life kita akan ketemu lagi jalinan jodoh buruk yang menurut kita kenapa nih orangnya ya pasti berbuat sesuatu yang membuat kita kesel ya kan. Tapi kalau kita relate kembali di kehidupan sebelumnya, mungkin kita kehidupan sebelumnya melakukan hal yang sama ya. Jadi ya di kehidupan sekarang ini memang harus membuang tabiat buruk kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain, kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Karena Koli Secie untuk sharingnya luar biasa. Poin kelima, melihat adalah melalui mata batin. Mengetahui adalah menggunakan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Ketika kita benar-benar melihat sesuatu, harus meresap ke dalam batin. Melatih diri harus meresap ke dalam batin. Membaca sutra harus meresap ke dalam hati. Berbicara harus bersungguh hati dan segala sesuatu yang dikerjakan semuanya adalah hal yang baik dan dapat membantu pencapaian karma baik kita. Ini disebut mata batin. Yang jahat kita tidak boleh melakukannya dan yang baik kita harus melakukannya. Ini adalah kebijaksanaan. Kita harus tahu untuk merenungkan ketika kita mengamati seperti apa kondisi kita, merasakan dengan kesadaran. Setelah perenungan, kita memilih yang benar demi dharma yang baik. Ini adalah kebijaksanaan. Karena kan menegakkan sutra ini, makanya mampu melihat dan mengetahui bagaimana karma baik dan karma buruk. Dua jenis karma ini dapat mengkondisikan dua balasan. Kita harus mengendalikan nafsu keinginan. Ini merupakan kesadaran. Berpuas diri juga merupakan kesadaran. Jika bisa mengendalikan nafsu keinginan dan berpuas diri, maka hati kita akan tenang dan jernih. Jika hati kita tenang dan jernih, serta tidak ternoda, maka pandangan kita akan jernih dan tidak akan terbelenggu oleh noda dan kegelapan batin. Dengan memiliki pandangan benar, kita tidak akan menyimpang. Kita juga harus memiliki konsentrasi benar serta kesatuan hati
dan tekat. Dharma bagaikan kompas yang menunjukkan arah yang benar pada kita. Dharma juga bagaikan lentera yang menyinari jalan, sehingga kita bisa menempuh perjalanan jauh dengan selamat. Dengan lentera yang menyinari jalan dan kompas yang menunjukkan arah, kita tidak akan menyimpang atau tersesat. Sampah batin adalah nafsu keinginan. Manusia hanya mengejar nafsu, kenikmatan, dan segala yang diinginkan. Mereka tidak memikirkan bagaimana kehidupan diri sendiri dan anak cucunya kelak. Untuk mencapai kebudayaan, kita harus menapaki jalan bodhisattva. Dalam menapaki jalan ini, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang tidak baik dengan kita di masa lalu. Sekarang kita harus memperlakukan mereka dengan baik dan menginspirasi mereka untuk turut bersumbangsi. Jika kita telah memperlakukan mereka dengan baik, tetapi mereka malah berkelakuan sebaliknya, kita harus lebih berlapang dada. Bagaimanapun sikap mereka, kita tetap harus bersikap baik agar jalinan jodoh buruk tidak berlanjut ke masa depan. Jadi melatih diri sendiri berarti menempah dan membimbing diri sendiri. Menyerap inti sari dharma ke dalam hati untuk melenyapkan noda batin. Menyadari ketidakkekalan dan membangkitkan cinta kasih berkesadaran. Membimbing diri sendiri dan berbagi dharma untuk membimbing orang lain. Menyelesaikan konflik, memutus belenggu, dan menjalin jodoh baik. Next. Oke, Kangen ya. Kita akan minta Vivi Liang Suje untuk sharing terlebih dahulu ya. Pada Vivi Liang Suje, waktu dan tempat saya persilakan. Vivi Liang Suje. 感恩三等开始，感恩师兄师姐，感恩波利dan Siti师姐。Naskah Sutra. Ke bawah sampai neraka Avisi dan ke atas sampai surga Akanista. Juga akan melihat semua makhluk di dalamnya, serta benih karma dan kondisi pendukung maupun buah balasan karma berupa tempat dilahirkan. Semua akan dilihat dan diketahuinya. Jadi penjelasannya adalah para penghuni neraka itu menjalani penderitaan yang paling ekstrim secara tidak berkesudahan. Di neraka Avisi juga alam manusia berada di antara alam surga Akanista dan alam neraka, sehingga tidak ada yang tidak terlihat dengan jelas. Surga Akanista itu untuk mereka yang menciptakan berkah, bisa menikmati berkah surgawi di tempat tertinggi. Disinilah para dewa menikmati kebahagiaan yang tertinggi. Dan bila jatuh ke neraka Avisi, ini adalah tempat yang tanpa jeda menerima penderitaan tanpa batas dan tidak tertolong, sangat menderita sekali, tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Dan juga merujuk pada alam neraka dan istana surga, ini adalah sebagai balasan karma berupa lingkungan hunian yang sesuai karma baik atau karma jahat. Semua makhluk menerima balasan karma berupa lingkaran hunian masing-masing. Jadi di sini dengan kita bisa melihat lingkungan tempat kita dilahirkan sekarang ini, kita bisa menyadari bahwa dahulu bagaimana kehidupan kita. Dan juga dengan melihat dua jenis dari benih dan kondisi ini, baik buruk atau buruk, serta tempat dilahirkan, ini juga
adalah buah balasan daripada baik atau buruknya perbuatan kita pada masa lampau. Karma ini mengkondisikan buah balasan juga dikarenakan jalinan karma baik atau buruk, yaitu kita akan menerima balasan berupa rupa yang menarik atau jelek. Jadi di sini dikatakan karma itu mengkondisikan buah balasan. Ini adalah karena jalinan karma baik atau buruk. Dengan benih karma baik atau buruk yang ditanam pada masa lampau dan buah balasan yang baik atau buruk yang kita tuai sekarang ini, inilah yang disebut dengan balasan karma langsung. Dan tubuh juga merupakan balasan karma langsung. Dengan kita bisa melihat melalui mata batin, kita akan mengetahui atau bisa menggunakan kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan. Dan dikarenakan menegakkan sutra ini, sehingga kita mampu melihat dan mengetahui bagaimana karma baik atau karma buruk. Inilah juga yang mengkondisikan buah balasan. Jadi kita diterangkan oleh Master tentang 5 macam yang tak berkesudahan. Ini adalah merupakan karma bagi orang yang melakukan karma jahat, yaitu berupa 5 kedurhakaan. Dan 5 macam tak berkesudahan ini adalah 1, buah akibat yang tak berkesudahan. Begitu kita melepaskan tubuh ini, kita akan terlahir kembali untuk menerima buah akibat, melakukan perbuatan yang sangat jahat, sehingga kita harus melepaskan tubuh ini. Yaitu kita juga dikatakan dengan waktu yang kedua, penderitaan tanpa jeda. Kita tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan di sana, yaitu karena kita telah menerima penderitaan yang demikian tanpa batas, sehingga kita pun tidak lagi sempat memperdulikan lingkungan orang di sekitar di neraka avisi tersebut. Karena kita sangat menderita sehingga kita tidak bisa lagi memikirkan hal lain, ya, hanya diri kita yang kita pikirkan. Kemudian yang ketiga, waktu yang tanpa jeda. Ini ditetapkan berada di sana selama 1 kalpa. Ini dimaksudkan adalah paling pendek waktu adalah 1 kalpa. Jadi jika kita terus berada di neraka itu adalah waktu yang sangat panjang. Dan juga yang keempat, kehidupan yang tak berkesudahan, tidak pernah putus di tengah-tengahnya. Jadi di sini dikatakan bahwa di neraka itu ada puluh ribuan kematian dan kelahiran tanpa henti. Penderitaannya tak berkesudahan. Kita disiksa, mati, dan hidup kembali. Itu semuanya dalam neraka, ya. Jadi kita tidak lagi terlahir di dunia ini karena kita harus menjalani waktu yang tanpa jeda itu paling pendek selama 1 kalpa. Jadi ini benar-benar sangatlah menakutkan, ya. Oleh sebab itu kita haruslah berkesadaran, ya, dalam kita melakukan perbuatan kita. Dan yang kelima, wujud tanpa cerah. Neraka avisi ini memiliki panjang dan lebar 80.000 yojana. Baik 1 orang atau banyak orang berada di sana akan memenuhi seluruh alam neraka ini. Jadi dikatakan bahwa di sana sangatlah banyak orang yang telah berbuat karma buruk.
sehingga mereka harus menyelesaikan balasan karma langsung ini. Dan juga mereka di sana itu saking banyaknya orang sehingga mereka juga sudah tidak bisa memikirkan hal lain, hanya merasakan penderitaan diri sendiri. Jadi disinilah perlunya kita sebagai seorang relawan suci, dan juga kita haruslah melatih diri, yaitu melatih perenungan dengan tenang. Dan apabila tiba-tiba akan muncul nafsu keinginan, kita harus bisa mencegahnya. Atau maksudnya kita bisa tidak terpengaruh oleh lingkungan luar ini, sehingga batin kita tetap akan dalam kondisi samadhi. Dan kita juga mempunyai kebijaksanaan. Kita tahu yang mana yang benar dan salah, sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang 5 kedurhakaan ini. Karena neraka afisi itu adalah sangat menakutkan. Dan juga kita harus bisa menghindari, ya, dengan berbuat banyak karma baik dan tidak melakukan karma buruk, sehingga kita bisa mendapat balasan karma lingkungan hunian dan juga balasan karma langsung yang baik yang bisa kita terima dengan satu jalan, yaitu kita juga menapaki jalan bodhisattva ini dan mempraktikkan dharma yang telah kita dengar, yang telah kita pahami, dan juga kita bisa menyebarluaskannya. Kang En Sisyong Seci. Adanya Vivi yang Seci untuk sharingnya luar biasa ya. Mungkin saya bisa ambil sedikit kesimpulannya, bagaimana orang memperlakukan kita adalah karma mereka, dan bagaimana kita bereaksi adalah milik kita. Jadilah orang baik dan hal-hal baik akan datang kepada kita. Kita persilakan Jangka Wijaya Sesyung untuk sharing. Halo, pagi semua. Ini aku lagi sedang lagi ada sela-sela kesibukan. Jadi izinkan saya mau sharing sesuatu yang cukup menarik ya, yaitu menjaga pikiran ya. Ya, menjaga pikiran itu berarti noda batin dan ada di poin kelima. Oke, sebelumnya karena saya cuma ada di sini. Jadi begini ya. Saya itu sempat mikir juga. Seci jelas ya, berbuat kebaikan ya. Sangat jelas ya. 4 misi dan 8 jejak langkah, apalagi misi amal itu sangat bagus. Mulai dari galang donatur, mulai dari apa. Itu berarti kebajikannya itu sangat besar. Saya bilang salah satu wadah. Kalau kita menggarap ladang berkah itu karma baiknya itu sebenarnya sangat besar. Salah satu ya. Soalnya di tempat lain ada juga. Tempat lainnya apa? Yang kedua, orang tua. Ya, jangan lupa orang tua. Itu the first thing ya. Walaupun juga aku belum bisa memenuhi, tapi harus diusahakan. Ya. Oke, saya bahas bagian sucinya. Saya sempat berpikir ya, kalau misalkan katanya mengembang 4 misi. Yang menjadi pertanyaan, mengembang 4 misi ini sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk kesenangan master bahwa tersebar sampai di seluruh Indonesia, habis itu kamu jadikan bahan laporan pas pulang ke Taiwan tuh laporin, Master Sangren gini laporan, atau kamu atau kita melatih diri untuk menurturing our mind, body, and soul. Mind, body, and soul. Ya, mind, body, and soul. Walaupun ya memang sih dokumentasinya mungkin pribadi saja lah ya, ada di Instagram tapi dan juga tidak masuk. Ya mungkin kalau masuk ke laporan massa mungkin udah banyak, nggak sempat ditampilkan. Tapi happy
setidak-tidaknya fanaunya berkurang. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, mana yang lebih diutamakan? Itu nggak perlu dijawab, karena saya juga lagi sedang merenungkan. Itu yang saya sharekan. Lalu yang kedua, soal batin. Nah, soal batin ini sangat, soal batin ini benar-benar agak tricky sekali. Tricky, kenapa? Jadi begini ya, pada saat kita melakukan celengan bambu, pertanyaan saya, ini direnungkan juga, pada saat kita taruh, kita melakukan doa apakah karena kewajiban master, karena master yang suruh, atau niat kita? Nah, dua hal ini harus kita definisikan ke batin kita. Kenapa? Kalau misalkan kita celengan bambu dikarenakan merasa itu melakukannya seolah-olah kebajikan, maka tidak ada yang namanya energi sukacita. Kalau energi sukacitanya tidak ada atau bahan bakarnya sukacitanya tidak ada atau melakukannya dengan terpaksa, itu maaf, penggarapan ladang berkah dinyatakan kurang berhasil. Yang berhasilnya bagaimana ketika mulai dari memasukkan IDR Rp500, koin Rp500, saya convert ya 50 sen ke sini yaitu Rp500. Itu harus ada happy. Baru Rp500 celengan bambu loh. Belum lagi pas saat kita berkegiatan. Apapun kegiatannya. Ranjaunya banyak, ranjau di pikiran. Ranjau di pikiran gimana? Bertemu orang yang disukai, ya oke lah kita ngobrol-ngobrol, happy-happy, dan bahkan ya bercanda, oke lah, it's okay. Biar supaya ladang berkahnya ada rasa happy, supaya optimasi ladang berkahnya itu. Ya itu is okay lah ya, kadang canda tawa setelah makan ya itu is okay lah, bahkan juga ada melakukan usaha lain atau bagaimana sambil jualan atau bagaimana pas jam istirahat di jam tepat is okay. Namun ketika kita bertemu kepada orang yang kita tidak disukai, I call it triggered. Aku menyebutnya kepincut. Aku menyebutnya terpicu. Langsung curcol kiri kanan. Ih, Secie ini gini nih. Ih, Sesiong ini gini. Ih, Secie ini gini. Ih, Sesiong ini gini. Keluar semua rekaman keburukannya. Beneran mempraktekkan sutra Wuliang Yicing, tapi terbalik, minus. Kalau dalam matematika itu minus Wuliang Yicing, artinya ketidakbajikan yang tak terhingga. Belum lagi juga esmosi. Ketika melihat sesuatu yang nyata, kita hampir mau esmosi. Makanya kadang kalau kita berkegiatan itu, kadang kalau kita berkegiatan itu memang nggak gampang ya menjaga happiness supaya kualitas kebajikannya itu terjaga. Tapi ya it's okay. Jadi ya aku tahu namanya juga pelatihan diri dan saya salut lah ya sama senior yang memiliki jam terbang dan waktu yang luar biasa seperti itu untuk bahkan bisa mengambil beberapa fungsionaris sekaligus juga bisa menjaga emosi untuk melatih diri itu. Walaupun juga pasti ada emosi juga sih. I know pasti ada emosi juga, tapi I know it's wonderful untuk pelatihan mereka. Saya nggak ada apa-apanya. Dan yang mau saya tekankan adalah it's okay.
dalam kita berkegiatan bolehlah sukacita, bolehlah kita bercanda, boleh atau apa itu is fine supaya ada energi happiness-nya. Tapi yang harus ditekankan ketika kita bertemu dengan satu orang yang menurut saya sudah nggak suka, kita tahan saja, jangan curcol, apalagi masalah lalu, masalah-masalah yang sudah selesai, ceritakan lagi dengan energi dendam. Aduh, Susung Suciman, udah ke Ceci itu udah bensin sendiri, parkirnya udah bayar sendiri, tidak di-reimburse ke yayasan, wong juga apa duit yang masuk ke kas amal aja tidak dikasih ke yayasan, itu hanya dipakai untuk amal, berarti artinya kita udah menghabiskan bensin, menghabiskan bensin, menghabiskan waktu, menghabiskan parkir, menghabiskan apa, spending seperti itu. Gara-gara ketemu nggak suka, orang yang nggak suka, itulah gara-gara nilah rusak susu sebelah. Gara-gara ketemu orang nggak disukai, kita kepincut untuk marah. Padahal dosanya sudah lama dan sudah selesai, kok kita ceritain lagi. Jadilah uliang icing minus. Uliang icingnya minus ya, dalam matematika itu uliang icing minus, sehingga jadi ketidakbajikannya tak terhingga. Astaga, habislah ladang berkah. Saya akhir kesimpulannya apa ya, kita harus melatih diri untuk jaga batin dan usahakan untuk happy ketika menggarap ladang berkah, mulai dari 50 sen pelan-pelan pada saat berkegiatannya. Bagaimana ya, mungkin kalau yang senior-senior sih saya sangat salut ya pelatihan dirinya bagaimana. Saya sih belum ada apa-apanya. Kalau misalkan ada cerita bagaimana keluh kesah atau punya apa, ada bukan keluh kesah ya, ada memang undek-undeknya atau bagaimana, mungkin mohon dilengkapi ya kalau memang benar. Tapi kalau memang kurang keliru tolong dikoreksi ya. Dan Jangka Wijaya Susu untuk sharingnya ya. Benar ya, untuk bersumbangsi kita harus melakukannya dengan tulus, sukacita, dan tanpa pamrih kita akan mendapatkan pahala yang besar. Koli Seci, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, kan Johanna Sesiung sama Siti Sece. Jadi tadi yang saya ada dengar, Johanna Sesiung ada mengatakan masalah menggarap ladang berkah, kemudian dengan berbakti kepada orang tua ya. Jadi sebenarnya di antara semuanya, memang berbakti kepada orang tua adalah yang paling utama. Master ada mengatakan dari semua perbuatan baik, berbakti adalah yang paling utama. Dan di antara semua perbuatan buruk, tidak berbakti adalah yang pertama. Jadi Sesiung Sece tidak berbakti kepada orang tua, terutama kan kita ada bahas di Sutra Sitigarba juga ya, Siti Sece, sampai membunuh dan melukai orang tua sendiri, ini adalah perbuatan jahat terbesar, sehingga akan mendapatkan balasan di neraka apici. Kemudian mengenai menggarap ladang berkah, saya juga ada mendengarkan bahwa orang tua melahirkan kita, memberikan kita tubuh ini. Ada orang tua yang memberikan, baru kita bisa mendapatkan tubuh ini. Nah, dengan menggunakan tubuh ini, menggarap ladang berkah, berbuat banyak kebajikan, apalagi kita bisa menggunakan tubuh ini bukan hanya membimbing diri kita sendiri, tapi juga bisa menyelamatkan dan membimbing orang lain. Itu adalah salah satu perbuatan berbakti kepada orang tua, Sesiung Sece. Saya pernah dengar Master mengatakan demikian. Kemudian kehidupan kita sekarang ini, ketika kita bisa melihat kehidupan kita, tadi Filiang Sece juga ada menyebutkan, kita contohnya misalnya seperti kita bisa sekarang mempelajari sutra teratai, kita bisa bertemu dengan master, kita bisa berjuru dengan master di kehidupan sekarang ini, berarti kita lebih kurang sedikit banyak bisa membaca apa yang sudah kita lakukan di kehidupan lampau. Master ada mengatakan, saya ada dengar ceramah master mengatakan banyak dari relawan-relawan ataupun orang umum sebelum akhirnya menjadi relawan Seci, ketika mereka mendengar ceramah master, mereka bisa masuk sampai ke sumsum batin mereka. Ketika mereka mendengar ceramah master, mereka bisa tersadarkan, bisa sampai menangis gitu kan, bisa memperbaiki diri, bisa bertobat. Ketika relawan Seci mendengar ceramah master,
itu bisa langsung memahami. Sebagian besar mungkin orang yang mendengar master berceramah tidak bisa memahami, tapi ada juga sebagian yang bisa langsung memahami maksud dan niat hati dari master. Itu artinya di kehidupan lampau sebenarnya kita sudah berjodoh, menjalin jodoh baik dengan master. Jadi Siti Sece juga tadi ada mengatakan kita di kehidupan harus menjalin jodoh baik dengan siapapun dan hindari jalinan jodoh buruk. Eh, lebih kurang itu aja sih, Siti Sece. Kan Iya, En, Koli Sece. Kita ke kuis dulu ya, Koli Sece. ya, Sece. Kuis, tolong host dibantu ya. Sinfasiang 1, 7 Desember 2024, Sutra Teratai Bab 19, episode 1658. Cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D, 2A. Kan? Kuis Sinfasiang Sutra Teratai Bab 19, episode 1658. Kuis pertama. Apa yang terjadi pada tubuh setelah meninggal dunia? A. Tubuh akan menyatu dengan alam. B. Tubuh terlahir kembali sesuai kekuatan karma. C. Tubuh akan memurnikan karma buruk. D. Tubuh akan tetap tinggal di tempat semula. E. Tubuh tidak akan mengalami perubahan. Ayo, Sesiung Suci. Kita sama-sama berpartisipasi ya. Ini kalau yang mendengar ini gampang ya. Oke, sudah close. Jawabannya adalah B. Tubuh terlahir kembali sesuai kekuatan karma ya. Semua menjawab dengan benar. Jayo ya, Sesiung Suci. Next. Kuis kedua. Apa makna dari istilah Avicii dalam episode ini? A. Tempat yang dipenuhi kebahagiaan. B. Surga tertinggi dengan berkah terbesar. C. Alam manusia yang penuh ketenangan. D. Neraka tanpa jedah dan tanpa putus. E. Kondisi batin yang murni dan tenang. Ya, ini gampang sekali ya, Sesiung Suci. Tadi juga sudah dibahas, sudah close. Semua menjawab dengan benar. Mantap sekali hari ini ya. Jawabannya adalah neraka tanpa jeda dan tanpa putus. Jayo ya, Sesiung Suci. Kuis ketiga. Apa penyebab utama seseorang masuk ke neraka Avicii? A. Tidak memiliki karma baik. B. Tidak mampu merenungkan dengan tenang. C. Kehidupan yang terlalu mementingkan diri sendiri. D. Melakukan 5 kedurhakaan atau pancanantarya. E. Tidak memiliki niat untuk melatih diri. Yuk, Sesiung Suci. Sudah close ya. Ini juga semua menjawab dengan benar. Aduh, hari ini semua luar biasa ya, menyimak dengan baik. Jawabannya adalah D. Melakukan 5 kedurhakaan atau pancanantarya. Untuk kuis keempat sampai keenam akan dibawakan oleh Koli Sece. Kan Siti Sece, kuis keempat. Apa tujuan utama dari melatih perenungan dengan tenang? A. Mengendalikan pikiran bercabang. B. Menyatu dengan tubuh orang lain. C. Memperoleh kebahagiaan materi. D. Menikmati kehidupan tanpa gangguan. E. Mencapai surga akan nista. Silakan Sesiung Sece dijawab. Oke, close. Kan Sesiung Sece, jawaban yang benar adalah A. Mengendalikan pikiran bercabang. Kita ke kuis nomor 5. Silakan Sesiung. Mengapa penting untuk menjaga pikiran tetap sederhana? A. Untuk menghindari kesalahan dalam tindakan. B. Supaya bisa fokus pada pembelajaran Dharma. C. Agar lebih mudah mencapai pencerahan.
D. Untuk mengurangi kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari. E. Untuk menjaga keharmonisan dengan orang lain. Silakan dijawab Sesyong Sece. Ini jawabannya beragam ya, close. Sekarang kita lihat jawaban yang benar adalah C. Agar lebih mudah mencapai pencerahan. Kuis ke-6, kuis yang terakhir, silakan Sesyong. Apa yang menyebabkan seseorang menerima balasan berupa rupa yang menarik atau jelek? A. Tingkat pengetahuan mereka tentang dharma. B. Pemahaman tentang hukum karma. C. Lingkungan tempat tinggal mereka. D. Kesediaan mereka untuk membantu orang lain. Dan E. Benih karma baik atau buruk yang ditanam sebelumnya. Ini mudah ya, Sesyong Sece. Silakan dijawab. Close. Udah close. Silakan jawaban yang benar adalah benih karma baik atau buruk yang ditanam sebelumnya. Saya rasa ini kuis terakhir ya. Ya, benar kan En. Sambil menunggu nama pemenang, silakan Sesyong Sece yang ada mau sharing. Ya, apakah Sesyong Sece ada yang mau sharing sambil menunggu nama pemenang? Jadi menang atau kalah ini cuma kuis ya. Jadi saya melihat memang soal nomor. Oke, ini ada Om Ciwei Sesyong mau sharing. Kita persilakan ya. Kangen ya, Siti Sice, Kangen, Koli Sice. Ya, Kangen ya kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Ya, Kangen, Sesyum Sice. Ya, senang sekali ya tadi mendengar bersuka cita ya mendengar Siti Sice, Koli Sice, Bilang Sice, ya tadi Jangka Wijaya Sesyung ya. Jadi memang ya, tadi juga sudah diseringkan tentang karma yang berat ini ya. Memang karma yang berat ini kan juga hari ini kita diberitahukan tentang karma yang berat, yang buruk ya. Ada juga karma yang berat, yang baik begitu. Tadi juga Koalisi C sudah sampaikan ya. Jadi batin yang bisa selalu terjaga, tidak bercabang, terus bisa fokus, bisa hening, gitu ya. Tenang itu juga merupakan karma baik yang berat ya, yang tidak mudah juga untuk kita melakukannya. Oleh sebab itu tadi ada akumulasi ya, akumulasi kehidupan. Jadi misalnya kalau kita hari ini terlahir di keluarga yang bahagia, namun kalau ataupun keluarga yang terjamin secara ekonomi dan lain-lainnya, namun kalau kita tidak bisa melakukan kebajikan dalam kesempatan yang luar biasa ini, ya maka di kehidupan selanjutnya akan terjadi penurunan tentunya ya. Jadi itulah akumulasi dari kehidupan-kehidupan. Oleh sebab itu kan tiga tiga rintangan ya dari noda batin, karma dan buah karma ini terus terakumulasi dari kehidupan dan kehidupan. Oleh sebab itu menjaga batin yang tadi diharapkan bisa hening, tenang, atau istilahnya suka dikatakan batin dalam keadaan spiritual ya. Kadang-kadang ini sharing ya. Jadi kadang-kala kalau kita mengucapkan sesuatu, kita batin kita bisa lebih damai ya umumnya ya. Misalkan, mohon maaf ya, misalnya kita melafalkan Omitofo gitu ya. Nah, batin kita tuh bisa lebih tenang dan damai ya. Ini yang saya rasakan sendiri ya. Oleh sebab itu, kalau kita dalam hidup ini kan ada karma buruk dan karma baik dan karma yang tidak baik. Suatu saat pada saat kita meninggal, kita akan terlahir ke alam mana itu. Nah, pada saat itulah pikiran kita sebelum sering disampaikan ya, diseringkan juga oleh kawan-kawan ya. Jadi sebelum kita meninggal, pikiran kita pada saat kita meninggal itu, kemelekatan yang ada akan membawa kita kepada kelahiran alam selanjutnya. Apabila pikiran itu pikiran yang tidak baik, ya maka karma yang tidak baik yang kita telah lakukan dalam kehidupan ini, itu yang akan bekerja. Nah, oleh sebab itu batin dalam keadaan hening dan spiritual itu misalkan andai kata dalam contoh ini melafalkan Omitofo, jadi misalnya ya kata-kata ini bisa menenangkan batin kita. Nah, ini kita bisa sering lakukan sehingga bisa menjaga ya. Memang tidak pasti bisa menjaga suatu saat, tapi paling tidak ini menghindari kita dari pikiran-pikiran yang
mungkin pikiran-pikiran tidak baik yang muncul dalam diri kita. Ya, jadi sangat kangen ya pada uh, Siti C, Koalisi C yang sudah sharingkan dan teman-teman yang tadi sudah sharing ya. Ya kangen ya, Susung C kangen. Jiwa Susung, benar ya. Pikiran kita ini sangat penting kita jaga ya. Dan saya juga ada banyak mendengar sharingnya pada saat kita meninggal. Sebenarnya pikiran kita tuh sangat penting harus kita jaga ya. Jadi kalau pada saat kita meninggal, timbul pikiran yang tidak baik, itu kan membawa kita ke alam yang tidak baik juga. Jadi selalulah berpikir yang baik, berbuat yang baik, bertutur kata dengan baik. Kan E-nya Susung untuk sharingnya luar biasa. Kalau C, apakah ada yang mau ditambahkan? Sementara tidak ada lagi Sece. Apakah ada yang mau sharing lagi? Apakah ada yang mau sharing? Saya melihat topik hari ini sangat menarik ya, mengenai hukum karma ya. Sebenarnya ini sangat hal-hal yang seperti metode terampil ya. Bisa bisa benar-benar kita rasakannya. Jadi kadang-kadang kita melihat kenapa orang ini berbuatnya yang tidak baik. Tapi hasil yang dia dapatkan kok selalu baik ya. Jadi kita ini semua relatednya ke masa lalu. Jadi ini mengapa juga Master selalu mengingatkan kita untuk selalu berbuat kebajikan. Pada saat berkah kita habis, mungkin saja nanti karma buruk kita itu akan berbuah. Oke, ini Su Cheng Su Siung akan sharing. Kan Su Cheng Su Siung. Ya, Cawan ya, Siti Sece dan Koalisi C. Saya sebenarnya menunggu pemenang kuis ini. Oke, tadi saya coba ya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya Susun Cece. Tidak semudah yang dibayangkan kalau kita tidak benar-benar mengikuti. Di Susun Cece, pertama-pertama kita mengucapkan kanan yang kepada Master atas ceramah hari ini, kemudian Susun Cece tim Simpasian dan semua Susun Cece peserta Simpasian. Hari ini hari yang sukacita ya, karena kita memulai sebuah baksos berskala besar di Banda Aceh ya. Hari ini hari screening. Ya, Siti Sece ditunggu ya untuk kegiatan baksosnya. Di sini juga ada beberapa Sesiung Sece nanti akan ke sana ya, seperti Alung Sesiung dan Sece-nya. Baik Sesiung Sece, kita lihat ya bab 19 ini membahas tentang eh, 5 indera ya sebenarnya ya Sesiung Sece. Suara saya ada ya, Sece ya. Tadi ada suara. Ada Susyong, Susung lagi silakan. Iya, sudah di Banda Aceh ya Susungnya? saya. Nah, ini saya mau sharing tentang ini ya. Saya mau sharing tentang ini. Ya. Saya di sebuah tempat ya, tetapi saya tetap berhubungan dengan Banda Aceh. Nah, ini yang dimaksud dengan ini ya, Sisung Cuci. Yang dimaksud dengan indera-indera dari seorang guru Dharma ya. Bukan saya guru Dharma maksudnya ya, Sisung Cuci. Semua relawan, semua umat manusia saat ini punya kesaktian ya Sisung Cuci, kekuatan gaib. 2500-an tahun lalu Sang Buddha sudah meramalkan ya bahwasannya apa sebenarnya kecerdasan manusia akan tumbuh seiring dengan zaman. Nah, kecerdasan manusia yang tumbuh itu sudah diingatkan ya bahwasannya selain pengetahuan atau kecerdasan itu harus diiringi dengan kebijaksanaan ya. Jadi sekarang kita lihat ya seorang guru Dharma itu akan dilengkapi dengan 5 indera dan pikiran yang sangat sakti ya, yang memiliki kekuatan gaib. Itu asalnya dari mana? Ya, pertama-pertama tentu pengetahuan. Dari pengetahuan itu manusia menciptakan berbagai materi yang sangat bagus, sarana, prasarana, yang kemudian kita sebut sebagai teknologi. Nah, disebut ada manusia yang biasa ya. 2500-an tahun lalu kita mulailah dengan mata yang bisa melihat kata masa sekian jauh ya, hanya bisa melihat ke depan, melihat ke samping sebagian, tapi mata jasa kebajikannya kurang karena tidak bisa melihat ke belakang. Kemudian lidah ya, lidah sangat bagus. Lidah bisa mengecap. Kemudian paling penting lidah bisa menyampaikan dharma. Nah, itu yang kita bahas beberapa minggu ini. Jadi sebenarnya 2500-an tahun lalu Sang Buddha sudah mengingatkan bahwasannya ini akan berkembang ya menjadi mata dharma, menjadi mata dewa, menjadi mata kebijaksanaan dan menjadi mata Buddha.
ya. Jadi benar-benar dari 2500-an tahun lalu Sang Buddha sudah meramalkan, dan ini yang sekarang kita pergunakan. Tergantung kita ya, misalnya mata dharma itu apakah menjadi mata dharma yang jahat atau menjadi dharma yang baik ya. Nah, misalnya ya sangat sederhana. Kemarin di grup Baksos Banda Aceh itu ada yang bertanya, nasinya di mana? Ya. Kemudian saya ada di grup konsumsi, saya melihat nasinya di depan pos satpam. Saya bisa bantu jawab ya, nasinya di pos satpam Stasiun Seci ya. Nah, saya padahal tidak di sana loh, Siti Seci. Saya tidak di sana ya. Tapi saya bayangkan ya, nah saya juga bisa seperti punya mata dewa. Bukan yang sebenarnya, tetapi adalah mata dewa yang kita ya didukung oleh teknologi zaman sekarang ini. Jadi 2500-an tahun lalu ya, Master menyebutkan, loh kenapa ya dulu Buddha bisa berceramah kepada demikian banyak manusia, makhluk, dan dewa. Ya, seorang Buddha tentu ya memiliki kemampuan seperti itu. Hari ini kita juga dikaruniai oleh kemampuan yang ya masih jauh ya, tetapi sudah mengarah ke sana ya. Nah, kita lihat ya, dari beberapa hari ini saya juga banyak ya, banyak apa ya, mengikuti persiapan-persiapan di Banda Aceh. Semuanya ini sangat kangen kepada teknologi ya. Kita bisa cek dari berbagai grup melalui ponsel. Kemudian kita juga bisa melihat ya video-video yang dikirimkan Sesiung Cece, gambar-gambar yang dikirimkan oleh Sesiung Cece. Jadi semua ini merupakan satu balasan karma yang sangat baik. Tanpa sadar kita sebenarnya sudah memiliki kemampuan yang sangat sakti ya, tetapi tergantung kita akan kemanakan kemampuan seperti itu. Ya, jadi sesungguhnya kita duduk di rumah ya, bukan hanya bisa berbuat kebaikan, hati-hati. Orang duduk di rumah juga bisa merampok sekarang, ya, bisa hack rekening orang, bisa hack, melakukan berbagai kejahatan scammer ya. Jadi sekarang ini dunia berkembang sudah sangat berbeda dengan zaman dulu ya. Dengan teknologi orang-orang memiliki kemampuan yang sangat tinggi yang bisa ya hanya duduk di depan komputer melakukan berbagai kebajikan, juga bisa melakukan berbagai kejahatan. Ya, mungkin ini ya Kanen ya. Wah, nomor saya lumayan ya, ada menangin orang Pak. Oke lah, sekedar joke ya, sesung cece kanan, siti cece dan koli cece. Tentunya Sucing Sesiung semangatnya luar biasa ya. Kita banyak ya kan sekali lah kalau tidak ada Sucing Sesiung yang memulai Sinfas yang ini ya mungkin kita masih masing-masing ya di wilayah ya eh, mau ikut Sinfas yang dulu saya masih ingat ya pertama-tama ikut Sinfas yang dengan Sucing Sesiung pesertanya cuma mungkin 5 atau 6 orang ya dan kita diminta sharing pun nggak bisa ya karena nggak mengerti ya. Tapi dengan teknologi yang luar biasa ini, dengan adanya tim penterjemah, ada tim kuis, tim moderator, tim intisari, kita sangat bersyukur sekali ya. Karena sekali lagi ya, Suceng Sesiung dan semua tim Sinfasiang ya. Kita minta Linda Sucie untuk sharing dahulu ya. Pagi, Siti Sucie. Pagi, Koli Sucie ya, 感恩上人开示。Pagi, semua Sesiung Sucie ya, 感恩tim Sinfasiang ya. Ini waktunya sudah sampai Sucie. Apakah bisa sharing atau lanjut besok aja Sucie? Bisa Sucie, bisa. Hah? Bisa Bisa Sucie. ya? Nah, Bisa mungkin di ya? sharing terakhir ya. Oh gitu ya, saya mau Ya. singkat saja ya. Jadi Iya. hari ini tentang memperdalam ya dengan episode 1658 ini tentang jasa kebajikan dari Guru Dharma. Jadi dengan menegakkan sutra, bagaimana kita menegakkan sutra setelah kita mendengar, merasa, dan menimbulkan kesadaran kita. Dapat kita melihat ya situasi kondisi ya sebagai balasan karma lingkungan kita. Walaupun kita bisa di mana-mana untuk melakukan kebaikan ya, baik di dalam Zoom ya, dalam kegiatan yang positif ya, energi positif, apalagi kita menghimpunnya dengan penuh ya dengan energi positifnya ya. Jadi kita
menghindari ya dari teknologi yang sekarang ini ya, yang kita pilih-pilih, yang tiap hari kita yang eh, lihat ya, yang kita tangannya kita yang putar-putar ini ya, kita harus benar-benar untuk memilih yang mana yang benar dan juga yang mana yang harus kita konsumsi dan juga yang mana yang tidak. Seharusnya kita menerima informasi yang kurang kita eh, eh, penuh dengan pemahaman ya, dari informasi dari mereka. Gitu saja ya Kak En, semua sesung suci. Dan yang Linda setuju untuk sharingnya, karena waktu juga ya sesi sharing kita tutup ya sesi setuju. Kita akan bacakan pemenang kuis Sabtu 7 Desember 2024 Sutra Teratai Bab 19 episode 1658. Selamat kepada Maria Teofila Seje dari Makassar. Kedua Marintan Seje Medan. Jayo ya Seje. Ketiga Herianto Sesiung Tebing Tinggi. Untuk pemenang seterusnya saya persilakan Koli Seje untuk membacanya. Ya, Kak Siti Sece, selamat kepada yang pemenang keempat, Suceng Sesyong, master kita ya dari Medan ya. Kemudian yang kelima tidak ada pemenang. Yang keenam, Leo Rianto Sesyong dari Medan. Kak Sesyong Sece, semua yang mengikuti kuis. Oke. Silakan Siti Sece. Selanjutnya kita akan meminta Bianca Siopusat untuk membacakan kosakata. Bianca Siopusat. Hari ini penuh sukacita ya Sece, banyak yang sharing dan aduh kita merasakan manfaatnya yang luar biasa. Kan ya semua sesiung Sece yang sudah bersedia sharing pada hari ini. Iya, benar Sece. Tadi pagi Sefu juga sharing semuanya bagus-bagus Sece. Saya Iya. dapat banyak kumpulan kata-kata dari Sefu. Kan Ya, Siti Sece dan Koli Sece. Saya ingin tambahkan sedikit ya. Sesiung Sece harus semangat. Menuju bab 20 adalah bab Changpu Jing Busa. Ya, Changpu Jing Busa adalah bodhisattva yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Sesiung Sece akan melihat bagaimana seorang yang sudah dimarahi, dipukul, dilempar, dicaci maki, tetap menghormati orang lain. Ya, itu merupakan satu teladan ya yang harus kita tiru. Kemudian yang paling penting dari bodhisattva ini adalah di luar dari cici sesiung sicie, sangat jarang sangat jarang dapat mendengar nama ini. Ya, bodhisattva Sada Paributta. Jadi sesiung sicie tetap ikuti dengan bersungguh hati simpasyang dan ceramah master kanan ya sesiung sicie. Thanks Sesiung. Kanen juga untuk sharing yang luar biasa dan kanen sekali lagi untuk Suceng Sesiung dan tim Sinfasian. Ini yang membacakan kosakata Bianca Siopusat ataukah ada yang menggantikan? Kak En Sije, saya coba bantu bacain, bisa nggak? Silakan ya, Linda Sece mau membaca kosakata ya. Iya, Sije. Oke, Kak En ya. 金丝妙莲华心法相与会，kosakata 心法相 bab 18 jasa kebajikan dari turut bersukacita. 由此经故见于正法。Dengan menegakkan sutra dapat melihat balasan karma berupa lingkungan hunian dan balasan langsung.
Harusnya ini bab 19 ya. Oke, dipersilakan Dinda Suci. Oh, 19 ya. Oke, Kak En. Dari Eh, ini mungkin ada kesalahan sedikit ya, Pak. Lanjut aja ya Suci. oke, Kak En. 残酷, kejam. 山河大地, gunung, sungai, dan bumi. 记系经法, metode untuk menenangkan batin. 血泪史, sejarah penuh darah, keringat, dan air mata, sejarah tragis. Kak En semua susang sejak Kak En tim sen Pasyang. Tentunya Linda Suci telah membantu membacakan kosakata. Kita tutup sinfas yang hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Masjid. Sesyung Suci kami persilakan berdiri. Sesyung Suci, 大家请起立，请合掌，将佛菩萨及商人及三温心里温馨，再温馨，三温馨。Sesyung Suci, kami persilakan untuk duduk kembali ya. Kan sekali lagi pada Sesyung Suci yang hari ini telah mengikuti Sinfasyang pada hari ini ya kan kepada tim Sinfasyang, kepada Maria Suci, Koli Suci mitra bajik saya, kepada Vivi Liang Suci, Jangka Wijaya Sesyung, Ong Jiwei Sesyung, dan Su Cheng Sesyung serta Linda Suci. Kan semuanya Sesyung Suci. Sampai jumpa kembali ya, Sesyung Suci. Jangan pernah merasa lelah untuk mendengarkan Dharma. Kita harus mendengarkan Dharma, menyerapnya dalam hati, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jayo ya, Sesyung Suci semuanya. Kak Siti Suci, Kak Sesyung Suci, jayo. Kan ya, Koli Suci. Maju luar biasa. Jayo. Kak Siti Suci, berkat bimbingan Sesyung Suci semua dan Siti Suci. Kak